Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil karya best practice yang sudah kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Beni Sukandari, MPDPI dari SMA Negeri 1 Mluar, Kabupaten Magelang. Best practice saya berjudul Sopan dalam Mengembangkan Socio-Ecopreneurship di SMA Negeri 1 Mluar. Latar belakang dari masalah yang kami angkat di sini adalah adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat luas sekali dengan berbagai macam permasalahan, dan salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan logistik maupun jasa. Nah, ini yang memicu saya dan teman-teman untuk mengadakan sebuah program yang disebut Socio-Ecopreneurship. Kemudian lahan luas tetapi tidak dimanfaatkan, dan di sana banyak sekali sampah yang dibakar. Padahal sampah yang dibakar itu tidak diperbolehkan. Kemudian suasana atau lingkungan yang sangat gersang, di mana banyak sekali tanaman yang mati, tidak terawat, dan juga adanya lingkungan yang terlihat kumuh, tidak rapi, tidak tertata, dan tidak terpelihara dengan baik, sehingga nampak sekali memprihatinkan karena kurang sehat. Permasalahan yang kami angkat dalam best practice kali ini adalah bagaimana penerapan program sopan dalam pengembangan socio-ecopreneurship pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Mluar. Yang kedua, bagaimana hasil program sopan yang diterapkan dalam pengembangan socio-ecopreneurship pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Mluar. Strategi pemecahan masalah yang kami lakukan di situ adalah sopan. S itu adalah sosialisasi, di mana dalam tahap ini kami mensosialisasikan program yang akan kami lakukan kepada seluruh guru, karyawan maupun siswa. Kemudian O-nya adalah organisasi. Ini tahap kedua, di mana kami harus memberikan wadah untuk pelaksana dari program tersebut, yang terdiri dari tim cemerlang. Ini yang tim inti, kami sebut sebagai tim cemerlang karena ini nanti akan memberikan ide-ide brilian untuk pemilihan program-program yang cocok dengan socio-ecopreneurship. Kemudian tim 7K dan juga OSIS maupun pramuka. Ini semua yang akan mewadahi keterlaksanaan dari program sopan dalam pengembangan socio-ecopreneurship di SMA Negeri 1 Mluar. Kemudian P-nya itu adalah program. Tim tadi bersama-sama bekerja untuk memprioritaskan program apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan keterlaksanaan dari socio-ecopreneurship. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dan evaluasi. Analisis dan evaluasi semua program yang sudah terlaksana itu dianalisis dan kemudian dievaluasi ketercapaian, berapa persen ketercapaian dari pelaksanaan program sopan tersebut. Kalau itu tidak berhasil, maka perlu diganti atau mungkin perlu diperbaiki apa yang kurang dan apa yang salah. Kemudian baru yang terakhir adalah negosiasi. Jadi negosiasi ini kita bernegosiasi dengan siapapun yang dapat membantu keterlaksanaan dari program sopan dalam pengembangan socio-ecopreneurship di SMA Negeri 1 Mluar. Misalnya bernegosiasi dengan warga sekitar yang memiliki home industry Slondok. Kemudian bernegosiasi dengan DLH, di mana DLH akan membantu mengelola lingkungan yang ada di SMA Mluar, termasuk juga pengolahan sampah baik organik maupun non-organik. Dan juga dengan pihak-pihak lain, misalnya untuk pengadaan air minum, kita bernegosiasi dengan Armio. Dan untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan, kita bernegosiasi dengan bank ataupun dengan instansi yang lain. Dan untuk kesehatan, kita bernegosiasi dengan puskesmas. Hasil yang dicapai dengan adanya program sopan dalam mengembangkan socio-ecopreneurship di masa pandemi di SMA Negeri 1 Mluar itu adalah adanya kebun anggrek, dan juga di situ untuk budidaya anggrek. Yang kedua adalah penanaman tabu lampot dan juga penanaman buah di tanah, dan ini sudah banyak menghasilkan. Misalnya ada buah mangga, pepaya yang ditanam mengelilingi lapangan belakang sekolah, kemudian ada klengkeng dan juga buah-buahan yang lain. Kemudian diproduksinya sirup bunga telang. Jadi kami membudidayakan
bunga telang atau tanaman bunga telang di kebun sekolah. Sehingga hasil dari penanaman pohon bunga telang ini dapat dimanfaatkan untuk membuat sirup bunga telang, kemudian teh bunga telang maupun wedang uwoh dari bunga telang. Kemudian kerjasama dengan masyarakat sekitar, ini mereka yang memproduksi selondok, karena sebagian besar atau mayoritas warga di sekitar sekolah itu adalah para produsen selondok dengan bahan dasar ketela pohon. Dan ini kita memberikan tawaran untuk kerjasama untuk membuat berbagai macam variasi rasa dan juga pengemasan yang baik, sehingga kami juga memasarkan baik melalui minimarket yang sudah kami dirikan maupun melalui media online. Kemudian adanya hasil kreasi dari siswa dari berbagai macam limbah sampah anorganik. Kemudian ada penanaman 400 bibit nanas, di mana dalam penanaman ini kami tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Dan pada saat ini sudah ada beberapa nanas yang sudah mulai berbuah. Kemudian branding terhadap minuman bekerja sama dengan Armio, dan minuman kemasan botol itu kami beri nama Smart, yang merupakan singkatan dari SMA Negeri 1 Mluar. POM ini itu juga merupakan salah satu hasil dari program Sopan dalam mengembangkan socio-ecopreneurship di SMA Negeri 1 Mluar pada saat pandemi tahun ini. Sehingga Bapak Ibu guru mampu dan juga siswa bisa mengurangi risiko penularan terhadap COVID-19. Juga kami mendirikan MS Mart atau Makmur Sejahtera Mart. Jadi itu sebuah minimarket di mana semua biaya itu ditanggung oleh Bapak Ibu guru maupun siswa yang berkeinginan untuk membeli saham yang kami tawarkan. Dan kantin yang dulunya sangat kumuh sekarang sudah menjadi sebuah kafetaria yang sangat nyaman, bersih, sehat, dan tentu saja enak untuk kita tempati. Berikutnya kita membudidayakan lele maupun ikan hias, meskipun dalam saat ini skalanya masih kecil. Dan berikutnya adalah kami pun menyediakan tanaman berupa sayur-sayuran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu guru maupun karyawan yang membutuhkan untuk memasak sayuran. Jadi kami menanam kemudian dipanen oleh Bapak Ibu guru maupun karyawan. Dan berikutnya adalah kami berusaha untuk membudidayakan tanaman hias, berbagai macam tanaman hias. Dan kegiatan sosial yaitu kami membagikan ratusan bibit tanaman buah kepada masyarakat sekitar, di samping kami juga membagikan bantuan sosial. Nah, dampak yang ditimbulkan ini sangat positif. Karena apa? Lingkungan menjadi lebih hijau, lingkungan menjadi sangat hijau, kemudian lebih rapi, indah, tertata, nyaman, dan cantik sekali. Kemudian Bapak Ibu guru maupun karyawan juga siswa memiliki semangat maupun kepedulian terhadap lingkungannya, yang sebelumnya mungkin belum memiliki kepedulian yang baik terhadap lingkungan. Dan ini ada beberapa video testimoni, nanti silakan untuk dilihat. Dewan Juri yang saya hormati, tentu saja ketika kami melaksanakan program Sopan dalam mengembangkan socio-ecopreneurship pada saat pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Mluar, tentunya kami mengalami kendala. Nah, kendala yang pertama adalah sulitnya menyamakan persepsi di antara kami, para guru maupun karyawan. Dan ini membutuhkan waktu untuk bisa memiliki kesamaan persepsi maupun tujuan. Kemudian sampah itu menjadi masalah yang sangat luar biasa, karena sampah yang baik itu organik maupun non-organik itu membutuhkan penanganan dan pengelolaan tersendiri. Kemudian yang terakhir, kendala yang kami hadapi adalah keterbatasan dana untuk pengembangan. Sedangkan faktor pendukung dari program Sopan dalam mengembangkan socio-ecopreneurship masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Mluar ini, yang pertama adalah
adanya partisipasi aktif dari mayoritas warga sekolah, baik itu guru, karyawan, maupun siswa. Yang kedua, adanya dukungan dari masyarakat. Dan ini ditandai dengan adanya sambutan yang sangat baik oleh masyarakat untuk diajak kerjasama pada olahan dari variasi selondok maupun packaging atau pengemasan selondok. Berikutnya adalah letak sekolah yang jauh dari keramaian, dan ini tentu saja bisa kami leluasa mengembangkan program tersebut. Dan yang terakhir adalah lahan yang luas dan tentu saja yang kondusif untuk diadakan program tersebut. Sedangkan rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan, yang pertama adalah menggali potensi warga sekolah. Karena dengan berbagai macam kompetensi atau potensi yang dimiliki baik Bapak Ibu guru, karyawan maupun siswa, ini perlu digali sehingga nanti bisa sejalan dengan program dari socio-ecopreneurship yang kami jalankan. Misalnya ada guru yang memiliki kemampuan untuk budidaya ternak kambing, maka itu pun nanti akan bisa kami lakukan untuk dipraktikkan di sekolah bersama-sama Bapak Ibu guru, karyawan maupun siswa. Kemudian yang kedua adalah menambah kolam untuk budidaya lele. Yang ketiga adalah mendirikan unit fotokopi dan ATK, karena target kami adalah one stop schooling, di mana kami harus bisa memberi fasilitas semuanya kepada seluruh warga sekolah, sehingga ketika mereka berada di sekolah maka semua kebutuhan bisa dipenuhi di dalam sekolah. Yang keempat adalah adanya bank sampah dan pengolahan sampah organik dan anorganik yang lebih efektif dan efisien. Sejauh ini kami belum memiliki bank sampah yang memadai, jadi kami hanya apa adanya atau ala kadarnya di dalam pengelolaan sampah. Yang kelima adalah membuat greenhouse untuk budidaya tanaman hias. Sampai saat ini kami belum memiliki greenhouse, jadi kami hanya membudidayakan tanaman di tempat-tempat yang bisa kami gunakan. Yang terakhir adalah budidaya jahe merah. Budidaya jahe merah ini dimaksudkan untuk nanti kelanjutannya bisa dimanfaatkan oleh siswa bereksperimen dengan berbagai macam produk dari jahe merah. Rekomendasi yang kami berikan setelah melaksanakan program ini adalah yang pertama, seluruh warga sekolah perlu lebih peduli dengan lingkungan, yang mana lingkungan itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan pasti akan bisa menghasilkan rupiah. Dan ini merupakan pembelajaran socio-ecopreneurship. Kemudian setiap guru perlu mendorong siswa-siswanya untuk memiliki jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir, perlu dilakukan diseminasi yang lebih luas dari program SOPAN dalam mengembangkan socio-ecopreneurship pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Ngluarak ini. Dan yang terakhir adalah terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.